Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat datang adik-adik di Keep Venture. Ayo adik-adik kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kami bisa mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus sangat indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, bahkan lebih indah dari bunga. Kita naikkan pujian Kasih Yesus indah oh indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita punyai akan kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Kita naikkan pujian A Gift to You. Everything I give, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
Story time. Shalom adik-adik sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita bisa meninggikan nama Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena ini firman Tuhan, mari kita meminta kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita firman-Nya agar kita dapat mengerti bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia, mati dan menebus dosa kami. Sehingga kami boleh dipilih Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintah Tuhan Yesus dan mau mengasihi Tuhan Yesus. Ajarilah kami pada pagi hari ini untuk bisa mengerti firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, setiap hari kita dapat berterima kasih kepada Tuhan karena hidup kita sudah diselamatkan. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Apakah kita ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, semoga ada yang ingat ya. Kalau nggak ada yang ingat, nggak apa-apa loh, semua kasih tahu. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada Allah adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kita. Nah, kita dapat berterima kasih kepada Allah untuk hal-hal yang telah Dia berikan kepada kita setiap hari. Apakah ada cara lain untuk menunjukkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Nah, ada melalui pemberian kita, melalui kado kita. Nah, ini pemberian seperti apa ya? Kalau kita taat kepada Tuhan, itu adalah salah satu cara yang kita berikan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang perempuan yang memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan Yesus untuk menunjukkan rasa kasihnya kepada Dia. Adik-adik semua, mari kita buka Alkitab kita ke kitab Lukas pasal ke-10. Lukas itu ada di mana? Betul, ada di Perjanjian Baru, kitab ke-3, Matius, Markus, Lukas. Adik-adik buka ke pasal 10, kita buka ayat 38 berjudul Marta dan Maria. Adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, kejadian ini yang dicatat di Lukas 10, ini terjadi di sebuah rumah terletak di Betania. Waduh, di mana itu loh? Apakah itu dekat Jakarta? No, itu ada di Israel. Betania adalah sebuah desa di dekat Yerusalem. Suatu hari di rumah itu ada sukacita yang besar. Ada apa nih? Ada yang seru? Yes, ada tamu yang sangat istimewa yang akan datang ke Betania. Ayo coba ditebak ini, siapa tamu yang istimewa? That's right, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang ke Betania. Seharian Marta dan adiknya Maria mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan di pintu. Knock, knock, knock.
Tuhan Yesus sudah datang. Mereka senang sekali. Di situ ada Maria, ada Marta. Mereka ini Cece dan Meme atau kakak dan adik. Jadi kedua bersaudari itu segera menyambut Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya, mari masuk ke dalam rumah kami Tuhan Yesus. Dan Cece-nya yaitu Marta atau kakaknya, itu dia terus melakukan ini itu supaya ada melayani Tuhan Yesus. Mau masak, mau ini, terus bekerja. Dia ingin, si Marta ingin membuat kunjungan Tuhan Yesus benar-benar istimewa. Jadi dia bilang, permisi Tuhan Yesus, saya mau masak dulu ya di dapur ya. Ini harus untuk makan, saya mau masak dulu. Dan Tuhan Yesus masuk ke rumah itu, duduk bersama murid-murid, dan Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan Maria atau adiknya Marta duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Dan dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang diri Tuhan Yesus dan tentang Allah Bapanya. Tiba-tiba Marta datang, dia gerem. Quiz time. Nah, adik-adik, mengapa Marta begitu kesal? Coba kalian pikirkan. Lause berikan ada 4 pilihan ya. Yang pertama, karena ruangan itu berantakan. Kedua, karena Maria tidak mau membantu di dapur. Ketiga, karena ada ayam masuk ke rumah. Waduh, semuanya jadi berantakan. Keempat, karena tidak ada yang memanggil dia untuk makan. Mana pilihan yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah B. Karena Maria tidak mau membantu Marta di dapur. Jadi Martanya tuh tadi gerem ya, marah ya. Jadi Marta bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Aku itu repot di dalam bekerja seorang diri. Masa dia ini biarin aku bekerja seorang diri? Suruh dong si Maria bantu aku. Wah, Martanya marah-marah karena Maria tidak mau bantu dia bekerja. Dan Tuhan Yesus tahu Marta itu sudah kerja keras, bahkan mungkin terlalu keras. Dia sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Marta, sesungguhnya apa yang dilakukan Maria, yaitu mendengarkan aku, adalah hal yang lebih baik. Itu jawaban Tuhan Yesus kepada Marta yang sedang marah-marah. Nah, untuk kita semua adik-adik, apakah kalian juga punya tugas tertentu? Ada yang tugas dari sekolah, tugas bantu papa mama di rumah, tugas menjaga adik kita. Apakah Tuhan Yesus ingin kalian bolos sekolah, lalu membaca Alkitab saja? Atau apakah membereskan tempat tidur setelah bangun dan mencuci piring itu nggak penting? Semua tugas-tugas itu penting. Allah memberikan tugas-tugas kepada kita dan Allah mengharapkan kita melakukannya dengan baik. Kita memang melakukan ini dan itu, tugas sekolah, semuanya kita sudah lakukan. Tapi kita tidak memiliki waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, atau pergi ke gereja. Nah, ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Hubungan kita dengan Allah seharusnya menjadi yang nomor 1, top prioritas, menjadi yang utama, yang terpenting dalam hidup kita. Inilah yang dilakukan oleh
Maria. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Sebab itu mari kita belajar dari Maria, menjadikan hubungan dengan Tuhan Yesus sebagai hal yang paling penting dalam hidup adik-adik semua. Mari kita kembali lagi kepada Maria. Hari itu Maria menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan memberikan waktu dan perhatiannya kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke rumahnya dengan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Mari kita melihat lagi cerita Maria, apa yang dilakukan oleh Maria dalam Yohanes pasal ke-11 sampai ke-12. Yohanes pasal 11 berjudul Lazarus dibangkitkan. Siapa ini Lazarus? Lazarus ini saudara dari Marta dan Maria. Suatu hari Maria dan Marta meminta Tuhan Yesus datang karena saudara mereka ini Lazarus sedang sakit parah, hampir mati. Mereka bingung ini harus bagaimana ini, dan mereka memanggil Tuhan Yesus. Mereka ingin Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang terjadi? Lazarus meninggal. Lazarus mati sebelum Tuhan Yesus datang. Ketika akhirnya Tuhan Yesus tiba, Tuhan Yesus itu berhenti di luarnya Betania. Kemudian berbicara kepada Marta. Kemudian bilang kepada Marta, "Marta, panggil adikmu, panggil Maria." Loh, kok Maria nggak ikut ketemu Tuhan Yesus di luar Betania? Waktu itu Maria sedang sedih sekali, dia nangis karena saudaranya Lazarus itu meninggal, jadi dia tinggal di rumah. Jadi ketika Maria tahu Tuhan Yesus memanggilnya, ia segera datang kepada Tuhan Yesus. Maria tersungkur di kaki Tuhan Yesus, dia menangis dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Engkau pasti dapat menyembuhkan saudaraku." Maria menangis dan menangis dan menangis. Dia kehilangan saudaranya yang dia kasihi, Lazarus. Dalam tangisannya Maria, Tuhan Yesus melihat betapa sedihnya hati Maria, juga Marta, juga teman-teman mereka dan teman-teman Lazarus. Sehingga Tuhan Yesus ikut menangis. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka. Kemudian apa yang terjadi adik-adik semua? Tuhan Yesus kemudian datang ke Betania. Kemudian Tuhan Yesus berdiri di depan kubur. Dan Tuhan Yesus meminta orang-orang untuk menggulingkan batu menutup kubur Lazarus. Orang bilang, "Ya ampun Tuhan, ini sudah bau, sudah berhari-hari di dalam kubur." Tuhan Yesus bilang, "Buka batunya." Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus berseru dengan suara yang keras, "Lazarus, marilah keluar." Apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi. Dengan disaksikan semua orang yang ada di situ yang sedang bersedih hati, Lazarus itu tiba-tiba keluar dari kuburnya yang gelap. Orang-orang hampir gak percaya apa yang mereka lihat. Namun itu benar-benar terjadi. Lazarus telah mati 4 hari, namun sekarang hidup kembali. Adik-adik sekalian, banyak teman Maria dan Marta yang hadir di sana.
Waktu itu mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus yang hebat, yang melakukan mukjizat, membangkitkan Lazarus dari kematian. Sehingga semua itu mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tapi di sana bukan hanya teman-teman Marta dan Maria yang hadir. Juga ada teman-teman mereka yang dari orang-orang Farisi dan pemimpin Yahudi. Wah, mereka ini gak senang ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka bilang, sebentar lagi setiap orang yang percaya ini semua akan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus singkirkan Tuhan Yesus. Dan mereka berencana membunuh Tuhan Yesus. Adik-adik semua, suatu malam teman-teman Tuhan Yesus di Betania mengadakan perjamuan makan malam. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan Yesus. Maria ingin menunjukkan cintanya, kasihnya, dan imannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara Maria menunjukkan? Alkitab di Yohanes pasal 12 mencatat, Maria ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengembalikan saudaranya Lazarus yang mati bangkit kembali dan bersama-sama dengan mereka. Maria mengambil miliknya yang paling berharga. Apa itu? Minyak wangi yang sangat mahal. Lalu dia tuangkan minyak wangi itu ke kepala dan kaki Tuhan Yesus. Lalu Maria berlutut dan menyeka atau menggosok pelan-pelan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang panjang. Tetapi perbuatan Maria ini dikritik oleh beberapa orang. Aduh, Maria ini boros kamu ya. Tapi Tuhan Yesus tahu Maria melakukannya karena Maria ingin menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi dari Betania ke Yerusalem. Di sana Tuhan Yesus akan ditangkap dan kemudian disalibkan dan mati untuk menebus dosa umatnya. Pada zaman itu, ketika seseorang meninggal, tubuhnya akan diurapi dengan minyak. Dan minyak yang Maria tuangkan kepada Tuhan Yesus adalah persiapan bagi kematian Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, di perjamuan makan malam itu, Maria menunjukkan cintanya kepada Tuhan Yesus dengan memberikan hartanya yang paling berharga, yaitu minyak wangi kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sekarang tidak lagi berada di dunia seperti Tuhan Yesus di Betania, kita ini adik-adik semua dapat memberikan kepada Tuhan Yesus hal-hal yang sama seperti yang Maria lakukan. Kita memberikan apa? Kita berikan waktu, perhatian kita, kepercayaan kita, ketaatan kita, dan juga harta milik kita. Loh, bagaimana ya aku bisa berikan waktu dan perhatianku kepada Tuhan Yesus? Bisa anak-anak, caranya gimana? Kita membaca Alkitab, berdoa, datang ke gereja, mengikuti pelajaran sekolah minggu. Terus kalian bertanya, loh, bagaimana ya? Aku
aku bisa memberikan kepercayaanku, ketaatanku sebagai pemberian kepada Tuhan? Bisa dengan melakukan apa yang dikatakan di Alkitab, yaitu mentaati guru, menaati orang tua, dan menyerahkan problem kita kepada Tuhan melalui doa. Nah, di sini ada 3 jenis harta yang kita dapat berikan kepada Tuhan Yesus. Pertama, talenta. Kita ini semua diberikan Tuhan talenta untuk melakukan sesuatu. Kedua, uang. Nah, kita kan dikasih uang jajan sama papa mama. Itu di situ kita punya uang yang kita juga dapat berikan kepada Tuhan Yesus. Ketiga, harta ketiga adalah barang-barang. Kita juga bisa berikan barang-barang yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik sekalian yang Lose kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus memberikan sebagian dari uang kita kepada Tuhan. Kalian bilang, Lose, aku enggak punya banyak uang. Betul, tapi uang saku, uang hasil mengerjakan sesuatu, atau uang dari hadiah, dari angpau, itu bisa dipakai. Meskipun hanya sedikit, kalian dapat memasukkan uang kalian ke dalam kantong persembahan yang di gereja, yang di sekolah minggu. Allah tidak mempermasalahkan mau banyak atau mau sedikit yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang penting adalah hati kita yang mau memberikan kepada Tuhan, karena Tuhan mencintai adik-adik semua. Selain uang, kita juga bisa memberikan talenta kita untuk Tuhan. Wih, talenta itu apa, Lose? Contohnya gimana, Lose? Nah, talenta itu kemampuan khusus yang Tuhan sudah berikan. Contohnya, kalian bisa menyanyi. Ayo ikut paduan suara anak-anak yang ada di gereja. Saya suka gambar, Lose. Wah, ini talenta kalian yang menggambar. Coba buat sebuah gambaran. Diberikan kepada teman yang lagi sakit dengan ucapan get well soon. I pray for you. Atau kita diberikan pita suara oleh Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan diberikan pita suara. Kita dapat memuji Tuhan, bergerak lewat seluruh gerakan tubuh kita. Nah, harta ketiga tadi tentang barang, seperti minyak wangi Maria. Kita juga dapat memberikan barang-barang kita kepada Allah. Kita bagi mainan kita ataupun barang-barang lain dengan orang yang memerlukan. Dan adik-adik sekalian, apakah kita memberi kepada Allah karena Tuhan perlu semuanya ini? No, no, no. Allah tidak perlu semuanya ini. Karena Allah itu adalah Allah Sang Pencipta seluruh dunia dan segala sesuatu yang di dalamnya. Semuanya ini sudah milik Tuhan. Loh, Lose, kalau gitu kenapa kita harus kasih kepada Tuhan yang sudah punya semuanya? Nah, begini jawabannya. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah mengutus Tuhan Yesus anaknya ke dunia untuk mati, menebus dosa adik-adik sekalian. Sebab itu, mari kita meresponi, mari kita membalas kasih Tuhan dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Memory verse. Adik-adik, sekolah minggu hari ini ada sebuah ayat yang untuk dihafal. Mari kita bersama-sama bacakan 4 kali.
1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal ketiga ayat ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk membalas cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Bapa sudah memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kepada setiap kami. Dan melalui pelajaran sekolah minggu hari ini, kami diajarkan untuk membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan diri kami, talenta kami, uang kami, harta kami, barang-barang kami kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan, tolong setiap kami untuk bisa menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati apapun yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran Alkitab hari ini yang kami dapat ikuti bersama-sama. Kami sungguh mau lebih mengasihi Tuhan Yesus seperti Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus, ke Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Amin. Got questions? Kak, apa itu talenta? Pertanyaan ini bagus banget ya. Pertanyaan yang harus kalian tanyakan supaya kita sama-sama mengerti. Talenta adalah bakat yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Semakin kita menggunakan talenta kita itu terus akan berkembang, terus akan tambah banyak, kemudian kita bisa tambah pinter. Misalkan kalian dikasih talenta menyanyi, la 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 la, atau menari, balet, baca puisi, main piano. Semua talenta itu kalian bisa dapatkan. Tuhan yang memberikannya. Dan semakin adik-adik sering melatih dan sering lakukan, maka adik-adik semakin hebat dan semakin bagus dalam menggunakan kepandaian kalian. Itulah namanya talenta. Aduh Losu, aku malas. Waduh, kalau malas latihan, malas menggunakan talenta, nggak mau dipakai, you know what happen? Talentanya itu nanti akan hilang.
nggak mau nih latihan gitar. Aduh, males, capek tangannya. Waduh, nanti bakat gitarnya nggak bisa berkembang, nggak akan bisa main gitar dengan baik, nggak bisa pelayanan di gereja. Sayang ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, caranya kalian coba dulu. Yuk, coba bergabung dengan kor anak-anak. Apakah Tuhan memberikan kepadaku talenta menyanyi? Kalian harus coba. Kalau nggak pernah coba, nggak pernah tahu talenta kalian di sana. Atau coba les musik. Harus dicoba dulu. Oh, ternyata saya bisa main piano. Nah, setelah itu kalian les, latihan piano, nanti suatu hari bisa melayani Tuhan lewat musik. Tanpa mencoba, maka kita tidak akan tahu talenta apa yang Tuhan berikan. So, tidak ada kata terlambat untuk mencoba ya. Adik-adik sekolah minggu yang Loshe kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita pakai talenta kita untuk melayani Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Song of the Month. Yay!
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.